Shalom teman-teman. Iya, terlalu asik. Hai. Halo Iya, C, halo lagi. Terlalu asik soalnya C. Jadi saya, iya, ya. maaf, saya juga nggak lihat jam. Tolong saya juga dibatasi ya, supaya saya tidak menjadi orang yang durhaka karena menghabiskan waktu di sini. Iya, jadi gitu C. Oke, apa Tadi kita topik ya? mungkin bisa diulang dari waktu Cici dapat apa? Mamanya Cici mungkin Saya apa? Pada dia Ayu dikasih sharing mimpi. mamanya Mm-mm. Ceyulan gitu. Sharing mamaku tadi. Iya, mamanya Ceyulan. Saya yang mau bilang mamanya Ceyulan. Mamaku tak invite ke sini ya, Mos Iya. ya. Ya, jadi saya tuh bilang ini ya dalam hati waktu betul Tuhan lewat mimpi kayak gitu. Pokoknya saya mau itu sesuatu yang istilahnya wow, supaya saya yakin. Karena jujur saya sendiri eh, tetap punya perasaan takut untuk keluar rumah, apalagi di masa-masa seperti ini gitu. Mm-mm. Sehingga saya bilang gitu. Besok paginya mama saya WA saya, mama saya bilang gini, tadi malam mama mimpi, kamu kasih mama link YouTube suruh nonton, kamu itu sedang pelayanan. Mama saya bilang gitu. Oh, saya kaget. Iya. Kaget gitu, tapi saya nggak ngomong apa-apa juga gitu, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma begini, kok bisa ya, ya masih ini kayak ini ya, Thomas gitu ya, Thomas ini versi perempuan ini waktu itu. Terus saya di WA kan sama teman saya, ya apa bisa apa enggak, terus saya bilang nanti malam ya saya kabari, saya bilang gitu. Habis oke, tunggu nanti malam. Lalu saya bilang begini lagi, saking Thomasnya saya ya, saya bilang aku lagi gitu ya, kalau saya memang harus pelayanan, saya bilang gitu. Kan banyak orang beralasan kalau ya, eh, saya bilang beralasan karena saya tidak mengerti juga kondisi mereka. Waktu itu saya bilang kan banyak orang beralasan nggak diizinin keluar rumah gitu. Dan Mm-mm. sebelum-sebelumnya saya nggak pernah minta izin keluar, pergi pelayanan dimanapun. Namanya Mm-mm. anak kos ya, suka-suka gue mau kemana gitu. Bener-bener. Ini benar-benar takut gitu. Saya benar-benar takut, jadi saya bilang gini, Tuhan, untuk pelayanan kali ini saya akan lapor dulu mama papa saya. Kalau mereka izinkan, saya pergi. Iya. Kalau tidak, ya tidak, saya bilang. Mm-mm. Jadi saya juga alasan yang kuat kalau menolak. Malamnya saya telepon lah gitu ya. Terus tapi saya nggak bilang juga. Saya cuma tentang mimpi itu saya nggak bilang. Saya cuma bilang gini sama mama saya, Ma, Cici ditawari pelayanan gitu. Ya apa Mm-mm. ya, tanggal berapa? Terus mama saya tanya, ya masih 2 minggu lagi gitu. Terus tau nggak, mama saya cuma bilang gini, ya sudah toh, percaya aja kalau Tuhan itu akan lindungi, nggak apa-apa, terima aja gitu. Hmm. Aduh, saya sampai astaga, aku bilang ya, astaga. Dan saya tidak punya alasan lagi untuk bilang tidak gitu. Iya, Tetapi iya. dari situ saya benar sih untuk menjadi taat, sekalipun itu tidak secara manusiawi, rasanya nggak mau gitu. Akhirnya waktu mama saya telepon, saya langsung WA teman saya, terus saya cuma bilang oke, saya terima pelayanan itu gitu. Waktu Mm-mm. itu juga sempat apa pemikiran kalau apa ya, di COVID ini kan kita nggak tahu ya penularan dan sebagainya. Tetapi waktu itu saya dikuatkan juga sama mama papa saya kalau mereka akan berdoa buat saya. Mama saya cuma bilang gini waktu itu, kamu jangan khawatir. Kalau Tuhan kasih kamu kepercayaan untuk pelayanan, Tuhan pasti akan menyertai kamu. Gitu. Jadi lakukan Benar. saja dengan yang baik kayak gitu. Wah, saya waktu itu Mm-mm. cuma puji Tuhan ya. Pertama sih rada, loh kok diiyakan ya? Harapan saya kan nggak diiyakan gitu, ditolak, tapi kok diterima gitu. Tetapi akhirnya dengan berjalannya waktu saya belajar satu hal sih, kalau eh, hidup itu di tangan Tuhan gitu. Jadi saya Iya, tidak, benar. saya akan belajar untuk taat. Selebihnya biar Tuhan yang atur. Ya itu sih. Mm-mm. Jadi itu yang pernah saya alami gitu ya, soal dumel Oh, sih gitu iya. baru melakukan ya, ngegas dulu baru Benar, mikir benar. gitu. Mm-mm, benar, benar. Ya, kalau yang saya alami sebaliknya, cuy.
Oh ya, gimana gimana? Iya, Gantian waktu dong. itu PD online pertama kan. PD online pertama. Terus kita itu mereka teman-teman itu online. Nah, koordinatornya nggak boleh keluar. Terus mau keluar dimarahin. Ya, ya paham sih, papaku juga khawatir kan. Toh aku juga baru baru sekitar 2 minggu, 2 minggu dari keluar rumah sakit gitu loh, Ci. Ya mungkin Hmm. khawatir ya. Oh itu ngegas dulu, Ci, sama. Ngegasnya tuh diem, mas. PT aku nggak sebantu gini dan sebagainya gitu loh. Cuman di situ terus gitu tuh oke, oke wes, iya wes, iya wes di rumah. Apa gitu dapat bonusnya gini, Ci. Judul PD pada hari itu judulnya ketaatan. Ya udah, saya di rumah akhirnya, Ci. Heeh. Iya, jadi akhirnya saya di rumah, terus karena pada saat itu kan mendadak juga loh, nggak ada persiapan juga untuk saya bantu ke sana kayak gitu sih. Tapi yang saya pelajari itu eh, ya itu sih, kalau taat orang tua memang memang nanti Tuhan kasih bukti memang. Dan memang Iya. tetap kan kebetulan waktu itu tuh dikasih pelayanan baru tuh. Pernah enggak saya enggak pernah pelayanan di situ. Itu diajari itu. Tapi Tuhan itu kasih kasih waktu kesempatan itu juga di hari yang lain kayak gitu. Sampai dibilang Albert anak bandel. Yang bandel siapa ini? Ayo Albert, siapa bandel? Nakal ya, ayo siapa yang nakal, siapa yang bandel. Ya kayak gitu sih. Tapi Iya, jadi iya. kayak ketika Tuhan kasih kesempatan ya, Tuhan akan kasih kesempatan dengan waktunya sendiri aja ya. Iya, kadang Kayak memang gitu. belajar taat itu butuh proses sih. Menjadi taat itu butuh proses. Kita Iya dan benar. tapi itu juga sejalan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Seberapa kita mempercayai Mm-mm. Tuhan, seberapa kita mengizinkan Iya Tuhan sih. itu untuk istilahnya mengambil alih hidupnya kita. Istilahnya Mm-mm. otoritas gitu ya. Tuhan, Iya benar. kalau kita berserah sama Tuhan, ya apapun kita percaya Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Dan Tuhan akan Iya benar. memperbaiki. Itu Iya. katanya si Yohanes, maka Regina, koordinatornya bandel. Koordinator. Ya gitu Nggak itulah berani sih. kalau papa saya yang bandel gitu ya. Lah iya, saya yang dimbalin. Iya, tapi memang sih, C, dari kondisi kemarin itu saya juga berpikir sih kalau misalnya memang pada saat itu saya nekat tetap berangkat ya, itu pasti di dalam hati saya itu juga nggak enak. Pasti kayaknya juga nggak bisa maksimal juga gitu loh. Karena ya itu kebeban itu tadi sih. Tapi ya saya juga belajar saya sih belajar mikirnya gini, C, kayak kayak ketika orang tua saya kepingin kayak gitu itu kayak anggapannya oh pasti maunya punya maksud tertentu gitu loh, nggak semata-mata oh nggak boleh oh nggak, tapi mereka punya maksudnya tertentu mungkin dengan caranya mereka kayak gitu sih. Itu cukup Eh, belajar banyak dari kayak gitu. saya sempat baca sih, ada sebuah artikel yang ditulis tentang ketaatan. Gitu. Eh, Mm-mm. bukan hanya ketaatan pada Tuhan, gitu ya. Tapi waktu itu ditulisnya tentang mereka beberapa orang kudus tentang ketaatan kepada superiornya, gitu ya, kepada apa namanya, mungkin apa ya istilah superior itu, atasannya, kepada atasannya. Mungkin kalau kita misalnya juga bisa diterapkan kepada orang tua. Segala kapan kita harus menjadi orang yang taat, gitu ya, selain kepada Tuhan, gitu. Iya. Karena dikatakan bahwa selama itu tidak bertentangan dengan ajaran iman, maka kita harus taat. Selama Mm. tidak bertentangan dengan ajaran iman, maka kita harus belajar untuk taat siapapun dia. Terutama untuk orang-orang yang memang Tuhan izinkan kita untuk berada di dalam kuasanya mereka atau wewenangnya mereka. Semacam contoh Mm-mm. ya, saya sebagai anak saya harus taat sama orang tua. Selama itu tidak bertentangan dengan iman, maka kita harus wajib taat. Gitu. Jadi Mm-mm. jangan, ya ini kan perkaranya Tuhan, ini kan
ini kan untuk Tuhan, kita bandel gitu. Dulu saya pernah, dan itu tidak menghasilkan damai sejahtera. Dulu saya punya aturan, pernah buat aturan kalau zaman saya sekolah ya, jam 6 sore harus sudah di rumah. Parah kan? Kalau sekarang jam 10 malam paling cepat ada di rumah gitu. Apalagi sudah jauh dari orang tua. Bener sih, bener. Biasanya kalau SMP, SMA, jam 9 itu jam tidur. Kalau ini jam 9, jam pulang. Jam 9. Nah, ketika karena pelayanan, saya menjadi tidak taat. Saya pulang jam 8 malam. Saya telepon mama saya minta tolong jemput. Tahu nggak mama saya bilang apa? Pulang sendiri, terserah mau naik apa. Nggak pakai jemput-jemput. Waduh, saya takutnya minta ampun ya. Saya tahu di rumah nih pasti saya akan dihajar ini sama mama saya gitu. Karena sudah jam 8 malam. Lalu saya berdoa dalam hati, minta pengampunan dari Tuhan. Dan minta belas kasihan Tuhan saya. Saya bilang, Tuhan, tolong ya apa caranya supaya saya jangan dimarahi gitu ya. Lalu saya pulang dengan sedih gitu ya. Saya naik angkot akhirnya pulang ke rumah. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Sampai di rumah, ternyata di rumah saya itu ada kakaknya papa saya. Saya biasanya bapak. Saya dari daerah timur. Biasanya kalau kakaknya bapak gitu ya. Di situ ada mama saya. Mama saya itu matanya sudah melotot ya. Kalau bisa keluar dari matanya itu keluar. Tidak ada senyum sama sekali gitu ya. Saya sudah takut. Tapi saya berusaha untuk tenang gitu ya. Stay cool gitu. Lalu saya nyapa. Cool. Gitu ya. Saya nyapa. Bapak, kapan datang? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, baru sampai 5 menit yang lalu. Dia bilang gitu. Oh ya sudah. Kalau gitu. Terus akhirnya saya kita kok ngakak ini kita buat komedi loh ini. Iya. Komedi loh ya ini ya. Kita buat sebenarnya berdua ya, acara baru ya. Oke, C, siap. Tinggal kita jadwalkan lagi, C. Singkat cerita saya masuk ke dalam, mama saya ngikut saya. Terus saya mau masuk kamar mandi, mau ke toilet kan. Mama saya cegat di depan pintu, dia santai terus dia bisik pelan begini. Untung ada bapaknya. Kalau tidak, sudah saya tampar kamu. Kata mama saya kayak gitu. Wah, sampai, aduh, saya masuk ke kamar mandi, saya kunci pintu dan saya nangis di kamar mandi. Tapi saya nangis bukan karena mama saya bilang mau nampar saya, tapi saya nangis karena Tuhan kirimkan bapak saya itu datang 5 menit sebelum saya sampai. Coba dia sampai 5 menit sudah saya sampai. Waduh, sudah benjolin dua-duanya. Gitu. Benar. Saya juga pengalaman kok kayak gitu tuh. Tapi sejak saat itu saya tidak pernah pulang malam. Karena kalau saya pulang malam, saya tidak jadi berkat buat mama saya. Saya harus taat kepada mama saya supaya mama saya tahu saya ikut di dalam pelayanan itu membawa perubahan yang positif dalam diri saya. Kalau saya ikut pelayanan tetapi saya bantah mama saya nggak akan kenal Tuhan melalui saya. Dulu mama saya kalau saya suka ngomong, "Ma, Tuhan itu begini." Ada yang kasih kesaksian begini, mama saya nggak pernah dengar no. Sekalipun telinganya ke saya, dia tidak pernah menjawab satu patah kata pun kalau saya bicara. Tetapi karena saya belajar untuk menjadi anak yang taat, jadi gagap. Iya, nanti Pak Dokter yang sembuhin ya. Tapi karena saya belajar untuk taat kepada mama saya, lama-kelamaan apapun yang saya ceritakan ke mama saya tentang Tuhan, dia mulai dengar. Nah, jadi itulah pentingnya ketika kita itu taat. Tapi sekali lagi taat itu kalau itu tidak melanggar iman, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran iman, maka kita wajib taat. Seperti misalnya papanya Regina larang Regina keluar rumah, itu kan tidak melanggar iman, tapi tidak. Nah, tidak masalah. Lakukan itu supaya orang tua kita juga tahu bahwa kita ini mengalami perubahan yang positif ikut Tuhan, bukan jadi bantah ke Tuhan, bantah ke orang tua. Benar. Saya pernah dengar teman saya cerita gitu, ada orang yang sharing gini, dia mau pelayanan di masa COVID ini juga.
Oh ya? Sama kayak Regina, nggak boleh keluar gitu. Lalu dia mulai mencari jadi Abu Nawas gitu ya, Apa berpikir ini Mas? apa ya caranya, aku bohongin aja orang tuaku gitu ya. Aku mau ngelesi anak-anak, padahal kan zaman sekarang, terus dia mikir lagi, ya enggak mungkin ya ngomong ngelesi, wong zaman sekarang nggak boleh Saya tahu. kemana-mana kan. Saya Udah tahu. denger. Ya itu, tapi akhirnya apa yang dia lakukan, dia Hmm. berdoa, dia bilang kalau Tuhan izinkan saya pelayanan, saya akan berkata jujur, kalau Hmm. izinkan Iya, menembuskan hati mama saya. benar. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan, ya sudah, saya belajar untuk taat. Tahu nggak mamanya bilang apa? Ya pergi aja, hati-hati ya pulangnya. Sangat-sangat kadang itu tidak bisa dinalar. Tetapi yang Hmm. paling penting ketika kita belajar taat sama Tuhan, segala yang lain itu akan mengikuti. Ya mungkin ada Iya, sedikit pertentangan, ada sedikit penyangkalan diri, tetapi semuanya akan berjalan dengan lancar. benar sih, Gitu. Jay. Kalau Ini ngomong masalah Regina ketaatan itu, jangan tiru saya maksudnya gitu ya. iya, salah saya ini. Regina jangan ditiru, Regi jangan ditiru. Saya membawa dampak buruk sepertinya ya. Hmm. Enggak kok, Jay. Kan gini tuh kelihatan. Kelihatan Regina kalau lagi belajar taat. Oke deh. Iya sih. Mm-mm. Kalau bilang masalah taat sih memang benar sih. Dulu itu saya tuh enggak taat banget dulu sama orang tua. Cuman terus jadi ketika enggak taat terus saya ngomong, oh saya pelayanan ini kayak papaku sendiri sih merasa kayak apa sih pokoknya kamu pulang malam dan kamu salah gitu loh. Jadi gitu. Tapi Ya, semakin berjalannya waktu kayak aku taat kayak dibilang kayak gitu pun aku juga oh iya kayak gitu diminta apa juga iya itu tuh berpengaruh juga dengan relasi dengan keluarga ya, juga sih J. Memang relasi dengan keluarga pun juga bisa menjadi lebih baik kayak gitu karena ketaatan itu tadi betul. betul Ya, sekali. setuju. Hmm. Nih C masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, puji Tuhan ya. Loh, siapa tahu nanti ada yang mau tambah pertanyaan loh. Oke. Gimana? Pertanyaan terakhir C. Nah kalau ngomong tentang percobaan dan proses yang ada ya C ya, apakah itu kehendak dari Allah? Kan kalau yang di Ayub tadi kan dibilang dari ceritanya Ayub tadi kan dibilang oke, saya mengizinkan apa? Tuhan mengizinkan kita diproses, tapi jangan menyentuh Ayub itu sendiri. Ya, itu gimana sih? Apakah percobaan itu juga dianggap sebagai kehendak Allah atau kehendak iblis gitu? Hmm. Sebenarnya ngomong tentang pencobaan itu ada dua. Yang pertama pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan ya. Yang kedua pencobaan yang datang dari diri sendiri. Saya kasih contoh yang gampang. Pencobaan kayaknya betah Cijilan jadi narasumber. Iya, nanti tinggal transfer rekening ya, yang banyak Oke, gitu ya. siap. Just kidding. Oke, Ya, nanti balik. tak kumpulin rekeningnya teman-teman, C. Nanti tak kasih ke CC. Ya, kita kita Tiap bicara hari tentang wes, C. pencobaan. Jangan ya. Oke, kembali, C. Bicara tentang pencobaan, ada yang namanya pencobaan yang datang dari dari diri sendiri. Paling gampang itu bicara tentang korupsi. Hmm. Kalau misalnya teman-teman ngikutin ya, beberapa orang yang korupsi, pejabat-pejabat negara ngomongnya gitu. Ya ini kan pencobaan dari Tuhan. Saya harus melewati ini dengan Hmm. Oh, mungkin koneksi internet. Ya, ini pencobaan dari Tuhan. Loh, bukan. Sabar. Pencobaan dari internet kalau ini. Kita tunggu Ciulan lagi ya. Anselmus bisa minta tolong dikontakkan Bim Salabim. Belum ada. Cici Regina yang jawab. Waduh, Cici Regina nggak berani jawab.
Mungkin Cici Afidia mau bantu jawab. Cici lagi mau jawab. Pertanyaan apa tadi? Percobaan itu apakah kehendak Tuhan? Wah, enggak berani ngomong saya. Tunggu. Nih, yuran kembali. Sabar, tenang. Ya, sepertinya memang harus Regina yang jawab dan harus kita akhiri, begitu ya? Loh. Wah. Oke. Takut saya, Cing. Dapat kerja ya. Jadi pencobaan itu tadi yang pertama ya. Memang pencobaan yang kita cari sendiri. Bukti lah gitu. Kalau ketahuan gampang aja. Ini dari terus ini nggak pernah loh itu korupsi. Gitu. Terus misalnya kita langgar, misalnya ya kita nggak hati-hati di jalan, terus kita kesenggol. Ini contoh ya. Senggol itu tidak karena salah kita, tapi misalnya kita nggak langgar lampu, kita ngelanggar lampu, tiba-tiba kita kesenggol orang, terus kita ngomong saya tidak berdoa, loh padahal Tuhan kan nggak pernah suruh kita ngelanggar lampu lalu lintas. Jadi taat, maka itu sebenarnya ya ulah kita sendiri. Tetapi di dalam kasus Ayub ada kalau saya tidak salah Santo Thomas Aquinas itu ngomong tentang kisah Ayub gitu ya. Regina sudah panik disuruh jawab gitu. Iya, sudah panik sih. Ya, tapi di dalam kisah Ayub dan Santo Thomas Aquinas itu pernah berkata bahwa untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia, orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam hidup mereka dengan tujuan membuktikan kepada semua orang tentang ujian mereka. Gitu. Jadi kan kalau ada firman Tuhan juga ngomong, hendaklah terangmu itu bercahaya supaya semua orang yang melihat itu memuliakan Allah di surga. Nah, dalam kasus Ayub, dia orang yang saleh. Tuhan izinkan dan Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Tuhan itu selalu baik. Kalau dilihat yang melakukan itu siapa? Selalu si jahat. Tapi dalam batas-batas yang Tuhan itu berikan. Iblis tidak pernah punya kuasa kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Jadi waktu iblis itu mengambil apa yang dimiliki Ayub, Tuhan bilang, kamu boleh ambil semuanya, tapi jangan sentuh dia. Itu yang pertama. Sehingga iblis hanya bisa mencobai dengan mengambil semuanya. Dan pencobaan yang kedua, dia bilang, ya kulit ganti kulit. Lalu Tuhan bilang, oke, tapi jangan ambil nyawanya. Dengan kata lain, segala pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari si jahat. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dengan tujuan bisa untuk pertobatan kita. Juga bisa untuk membuat supaya semua orang melihat tentang kesucian kita. Tujuannya apa? Bukan untuk memuliakan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Contoh paling nyata adalah Ayub. Dengan ketaatan Ayub, yang diberkati siapa? Ya kita juga. Oh iya ya, kita harus menjadi orang yang taat dan setia, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Gitu. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Hanya memang Tuhan izinkan beberapa hal terjadi untuk membentuk diri kita. Begitu. Iya, kayak pernah baca di Ayub gitu. Ayub juga pernah baca katanya Tuhan itu kalau mengajar kita tuh seperti anak-anaknya. Lupa di berapa sih, pokoknya ada di Ayub sih. Iya itulah. Katanya Tuhan tuh benar-benar ngajar kita seperti anaknya sendiri ya. Jadi meskipun memproses seperti api, tapi berarti karena Tuhan itu sayang gitu ya, sayang anaknya gitu tuh. Ya, dan Tuhan ingin kita ini menjadi saksi supaya semua orang yang melihat kita itu bisa memuliakan Tuhan. Gitu sih. Tuh, oke. Menjadi murid dan bersaksi aja ya. Yes. Oke, pertanyaannya sudah habis. Ada yang mau bertanya lagi? Luar biasa ya. Luar biasa, Cih. Hampir 3 bagian sudah, Cih. belum masih 1,5, Cih. Sabar 1,5, oke.
Oke, C, pertanyaan mungkin sudah habis, C. Mungkin bisa minta tolong Cece tutup dengan doa. Nanti kita akhiri. Mm-mm. Oke. Sebelum kita mulai berdoa, saya pengen tahu berapa orang yang aktif. Yang aktif tolong angkat jempolnya. Kasih jempol. Yang aktif, yang nonton dari tadi aja ya. Iya. Dari part Tolong 1. angkat jempolnya. Soalnya kan dari tadi di sini bergabung, tapi banyak yang masuk dan keluar. Yang masih stay sekarang bisa kasih jempol mungkin. Yang masih aktif ya. Iya dong. Jadi saya tahu ada orang yang saya ajak berdoa. Jangan sampai cuma kita dua nih yang berdoa nih. Nggak ada orang yang berdoa. Oh gitu. Ya Iya ya. dong. Tuh ada C. Ada 2, terus 3. Siapa lagi? Ada Modi, Ini Yohana. dari tempat saya ada 6 aktif. Oke deh. Oke, ayo kita berdoa sama-sama ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara online untuk kami boleh bersama-sama membahas tentang ketaatan. Menjadi orang yang taat mungkin tidak mudah, tetapi kami mau belajar dari Ayub untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam segala keadaan. Kami mohon Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus, yang diam di dalam diri kami, memberikan kepada kami kekuatan dan menolong kami untuk menjadi orang yang taat. Memberikan kepada kami hikmat untuk kami mengambil segala keputusan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh berkenan kepadamu. Bapa, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk semua teman-teman yang menonton, melihat, mengikuti acara ini. Tuhan yang tahu kondisi mereka satu persatu, Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban di dalam hidup mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami juga percaya Tuhan Engkau akan menyertai dan memberkati mereka. Mari Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas semua teman-teman kami ini, menjadikan mereka anak-anak yang taat dan setia. Di dalam segala keadaan Tuhan, tolonglah, biarlah terang mereka boleh terus bersinar, sehingga setiap orang yang melihat perbuatan baik mereka akan memuliakan Allah di surga. Bantu mereka mengatasi segala pergumulan hidup, dan biarlah nama Tuhan bila dipermuliakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk segala hikmat dan kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Untuk segala pengajaran-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus memberikan kepada kami penerangan dan memampukan kami untuk menjadi orang yang taat dan setia. Bapa, semua doa ini, pembicaraan kami malam hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Yulan untuk pelayanannya hari ini. Ya. Seru pol, C. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sih. Untuk teman-teman, kita mau ngakhiri ini untuk bisa standby tapi tetap standby ya untuk minggu depan, karena kita akan berbicara tentang tema yang lain. Lebih tepatnya tema spiritual habit. Kayak gitu. Oke. Kita tutup ya. Thank you Ceyulan. Thank you. Terima kasih.